Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana membawa pada manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menerang hingga dengan penuh ilmu pengetahuan hingga saat ini. Baik, jadi materi kita pada hari ini pada saat ini yakni perdebatan tentang bumi bulat atau datar, destruksi sintetik bumi datar dalam profesi ilmu falak, krisis epistemologi dan integritas ibadah, fenomena kebangkitan kembali paham bumi datar di era digital bukan sekedar anomali sosiologis, melainkan sebuah krisis epistemologis yang berpotensi menegrasi validitas fikih ibadah. Ilmu falak dibangun di atas postulat dasar bahwa alam semesta bekerja dalam sistem heliosentris dengan bumi berbentuk oblet atau bola rak pepat. Jika asumsi ini diganti dengan model geosentris polar atau bumi datar diam, maka seluruh algoritma penentuan waktu sholat dan arah kiblat dan awal bulan harus ditulis ulang. Bagi ahli falak, ini bukan sekedar perdebatan bentuk tanah yang kita pijak, melainkan pertaruhan integritas syariat. Apakah kita beribadah berdasarkan realitas alam sunatullah atau berdasarkan ilusi prosedur sains yang tidak teruji empiris? Historis pengukuran bola bumi adalah peradaban Islam. Klaim bahwa Islam mendukung konsep bumi datar adalah pengingkaran terhadap sejarah emas sains Islam. Pada era Khalifah Al-Ma'mun, abad ke-9 Masehi, para astronom muslim dari Bayat al-Hikmah melakukan proyek ambisius di Gurun Sinjar dan Kufah untuk mengukur panjang 1 derajat busur meridian bumi. Hasilnya mereka menghitung keliling bumi sekitar 4.000 km, angka yang sangat persis dengan pengukuran satelit modern. Ulama sekilas Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya dan Ibnu Hasan dalam Al-Fas secara eksplisit menukil konsensus ijma bahwa bumi itu bulat. Ibnu Taimiyah bahwa menggunakan argumen peredaran benda langit dan sirkular yang membuktikan kebulatan langit dan bumi mematahkan anggapan bahwa ulama salaf buta terhadap kosmografi. Hermeneutika Al-Quran, pendekatan fenomenologis. Dalam penafsiran ayat-ayat Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 20, ilmu falak menggunakan pendekatan tafsir ilmi yang profesional. Kata sutihat atau diamparkan atau firsati dimaknai secara fenomenologis, yaitu deskripsi bumi dari perspektif mata manusia yang terbatas, bukan deskripsi kosmografis planet secara utuh. Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafati Al-Ghaib menjelaskan bahwa besarnya diameter bumi menyebabkan kelengkungan tidak terasa oleh manusia sehingga terasa datar. Ini adalah keindahan bahasa Al-Quran yang berbicara sesuai dengan audiens kitab tanpa menafikan fakta sains, memaksakan tafsir secara bumi dengan justru bumi datar justru mereduksi mukjizat ilmu Al-Quran menjadi pertentangan dengan fakta observasi yang pasti. Argumen paling fatal bagi penganut bumi datar dalam konteks ibadah adalah
distorsi arah kiblat. Peta bumi datar umumnya menggunakan proyeksi azimuthal Euclidean yang berpusat di kutub utara. Jika kita menarik garis lurus di peta ini dari Indonesia ke Mekah, arahnya akan lurus ke barat. Namun, ilmu falak membuktikan bahwa garis lurus pada bidang bola adalah lingkaran besar yang jika diproyeksi ke peta datar akan tampak melengkung ke arah barat laut bagi Indonesia. Jika bumi datar, maka jutaan masjid yang dibangun menyerong ke barat laut berdasarkan hitungan sifrikal trigonometri adalah salah arah. Kebenaran arah kiblat falikia ini terbukti valid secara faktual bayangan matahari. Model bumi datar mengklaim bahwa matahari itu terbenam, melainkan hanya jauh hukumnya properti hingga hilang dari pandangan. Jika klaim ini benar, maka secara optik ukuran piringan matahari akurasi diameter harus mengecil sehingga menjauh jarak seperti mobil yang menjauh. Namun fakta observasi falakia yang menggunakan filter matahari dan menunjukkan bahwa diameter sudut matahari konstan di angka dari terbit hingga terbenam. Geometri gerhana yang bayangan kuadrat hingga Albirri menggunakan gerhana bulan sebagai bukti empiris kebulatan bumi. Saat gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan. Bayangan gelap bumi yang jatuh ke permukaan bulan selalu berbentuk melengkung. Jika bumi berbentuk piringan datar, maka pada saat matahari terbenam dan terjadi gerhana, bayangan yang dihasilkan seharusnya berbentuk garis lurus seperti elips pipi. Konsisten berbentuk bayangan bulat setiap sudut terjadinya gerhana. Dalam bukti visual bahwa benda yang menghalangi cahaya bumi berbentuk bola. Dengan fakta astronomi, belahan bumi selatan di utara bintang berputar berlawanan jarum jam mengelilingi Polaris. Namun di selatan, seperti Australia atau Jawa bagian selatan, bintang-bintang teramati berputar searah jarum jam mengelilingi titik sigma kutub selatan langit. Adanya dua pusat rotasi langit berlawanan arah mustahil menjadi bidang datar. Ini adalah konsekuensi logis dari pengamat yang berdiri di permukaan bola berotasi pada porosnya. Sistem navigasi modern dan aplikasi jadwal sholat berbasis lokasi menggunakan model referensi WGS atau Full World yang mendefinisikan bumi sebagai ellipsoid. Prinsip kerja GPS bergantung pada triangulasi sinyal dari satelit yang mengorbitkan bumi. Perhitungan posisi memperhitungkan kelengkungan bumi dengan efek relativitas waktu. Jika bumi datar, satelit tidak bisa mengorbit karena tidak ada gratifikasi sentripetal yang stabil, dan perhitungan jarak akan meleset ribuan kilometer. Fakta bahwa kita bisa menentukan lokasi kiblat dengan presisi meter menggunakan Google Maps dan adalah bukti opsional bahwa model matematika bumi adalah matematika bumi bola adalah satu-satunya yang bekerja secara nyata. Sebagai penutur, ilmu falak memandang ilmu falak memandang perdebatannya sebagai momentum untuk meluruskan pemahaman umat yang percaya bumi bulat bukan berarti tunduk pada sains barat, melainkan mengakui kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta dengan hukum matematika yang presisi. Model bumi bola menjelaskan pergantian siang malam, musim dan iklim dengan harmonis, sedangkan model bumi datar menyisakan ratusan anomali yang
tak terjelaskan seperti penerbangan rute selatan menurut ilmu adalah kewajiban, dan dalam konteks ini menerima fakta bumi bulat adalah bentuk kejujuran ilmiah yang menjadi syarat-syarat sahnya istihad dalam menentukan waktu dan arah ibadah. Mungkin itulah tadi. Baik, terima kasih. Inilah tadi materi tentang perdebatan antara bumi bulat dan datar. Jadi kita sama ketahui bahwasanya perdebatan itu memang biasa terjadi, tapi fakta lah yang menentukan sebetulnya. Jadi itu saja yang saya bawakan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.